di daerah Loji, dan hari ini kita akan berdoa untuk peperangan rohani ya. Tadi kalau kita lihat di daerah sana tadi kalian kan udah satu wihara ya. Di situ ada berbagai macam dewa ya, berbagai macam dewa. Di tempat pemujaan saudara-saudara kita, dan kita mau berdoa bahwa Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah ya, lawanlah iblis maka ia akan lari dari hadapan. Jadi kita seperti pandemi corona yang sedang terjadi di Indonesia, kita percaya bahwa memang Tuhan izinkan terjadi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertindak ya untuk melawannya, supaya memang itu akan lari dari hadapan kita. Karena memang cara iblis bekerja untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita mau berdoa dan kita nyanyikan satu pujian oleh darah anak domba. Oke. Yes, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari dari hadapanmu. Jadi saudaraku, bahwa kunci untuk menghadapi peperangan iblis adalah satu, tunduk kepada Allah ya. Tunduk kepada Allah, karena iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam saudara. Jadi iblis itu tujuannya adalah untuk menghancurkan kehidupan kita. Makanya dimanapun kita berada, kita harus terus berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga melalui apa? Tunduk. Arti tunduk berarti menghormati, menghargai, dan menyembah Dia, yaitu Allah. Karena Allah adalah di atas segala-galanya. Jadi tidak ada kuasa yang berani melawan Allah kita. Karena Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang perkasa, sehingga kuasa iblis itu tunduk di bawah kakinya. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus perkatakan dengan iman bahwa iblis sudah kalah ya. Iblis sudah hancur, dan virus corona juga sudah kalah ya. Jadi jangan kalian terberdaya oleh karena virus corona, tapi kita harus terus berdoa dan lawan, karena itulah kunci untuk menghadapi setiap peperangan kita ya. Karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara, roh-roh jahat dari kuasa kegelapan. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus memeranginya. Dan kita percaya ketika kita tunduk dan menghargai Allah, maka kita akan menang. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin kami Tuhan. Kami adalah domba-dombamu Tuhan. Kami tidak akan takut bahaya Tuhan selama Engkau ada depan kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Tuhan. Kami tahu kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi adalah milik Engkau Tuhan. Dan kami deklarasikan Tuhan bahwa saat ini Tuhan
banyak orang-orang yang akan berbalik kepadamu Tuhan. Dari penyembahan berhala akan berhenti Tuhan, dan orang akan meninggikan Yesus Tuhan di kota Sukabumi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, roh-roh penyembahan berhala, roh-roh yang dewa-dewi, apapun itu Tuhan, dari agama apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasa-kuasanya Tuhan, hancurkan belenggu-belenggunya Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau memberikan kelegaan kepada mereka Tuhan, Kau yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan kepada mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk virus corona Tuhan boleh pergi dari kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Indonesia, bahkan dari dunia Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan mujizat-Mu Tuhan pada waktunya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan mujizat-Mu itu, boleh kami rasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang Tuhan. Orang-orang boleh melihat bahwa Kristus hidup dalam kami Tuhan, dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kau yang pimpin kami Tuhan dari setiap spot yang ada, spot yang telah kami rencanakan Tuhan, sehingga kami boleh berdoa, boleh fun, dan kami boleh worship Engkau Tuhan di tempat-tempat selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Teman-teman, luar biasa, hari ini kita berada di puncak Dharma ya. Hari ini kita meminta hikmat Tuhan supaya turun atas kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang berhikmat ya. Kita nyanyikan satu pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Heran dan besar bagiku, oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Ayub 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat. Jadi orang yang berhikmat pasti takut akan Tuhan. Jadi Alkitab berkata di dalam Amsal 1 itu juga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Hikmat itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Pada waktu Salomo diminta untuk sama Tuhan minta apa? Salomo akhirnya minta hikmat. Karena di dalam hikmat itu ada kekayaan ya, di dalam hikmat itu ada kecerdasan, di dalam hikmat itu pasti ada hal-hal yang luar biasa ya. Makanya hikmat datangnya dari mana? Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan itu harus berhikmat ya, punya hikmat supaya kita jangan menjadi
jangan diperbudak oleh kuasa kegelapan. Kita jangan diperbudak oleh iblis ya. Makanya hikmat Tuhan itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Dan saya percaya kalau kita punya hikmat, pasti kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Oke, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Siapapun kita ya, tanpa memandang kita latar belakangnya dari mana, penyertaan Tuhan sempurna. Jadi mintalah kepada Tuhan hikmat yang dari Tuhan ya. Karena hikmat dari Tuhan itu abadi. Hikmat dari Tuhan itu kekal ya. Seperti Salomo, dia minta hikmat dan akhirnya Salomo menjadi raja yang terkaya ya. Raja yang luar biasa, raja yang terkaya ya. Tidak ada bandingnya ya. Jadi, hikmat dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus minta hikmat dan kita percaya bahwa sumber hikmat adalah dari Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, hikmat Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu bisa mentaati perintah-perintah-Mu Tuhan, untuk selalu mengingat karya indah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa melayani sesama kami lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat kepada kami bisa menjangkau sama kami yang belum mengenal Engkau Bapa. Berikan hikmat kepada kami untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk Tuhan. Yang mana itu perintah dan kehendak Tuhan ataupun bujuk rayunya si iblis. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Salam teman-teman, kita berada di Curug Cimarinjung ya. Tema kita pada hari ini adalah damai ya. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tertahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mazmur 42 ayat 2 berkata, Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. yes. Kenapa Tuhan menggambarkan seperti seekor rusa ya? Karena seekor rusa itu biasanya dia harus hidup dan selalu sering minum ya. Jadi dia selalu rindu ketika melihat
aliran air yang begitu jernih, dia selalu rindu akan aliran sungai. Nah, kerinduan Tuhan terhadap diri kita juga seperti itu, seperti seekor rusa yang rindu akan aliran sungai. Demikian juga jiwa kita itu, kerinduan kita akan Tuhan itu digambarkan seperti seekor rusa, ya saudaraku. Nah, makanya untuk datang kepada Tuhan sebenarnya kita nggak perlu harus dipaksa, nggak perlu harus diomel-omelin dulu gitu loh. Tapi karena kerinduan kita yang dalam, seperti seekor rusa. Yang untung siapa? Yang untung adalah diri kita, diri saya dan diri saudara. Maka dari itu, ayo mari kita datang dengan hati yang haus, yang rindu seperti rusa. Dan saya percaya ketika kita rindu akan aliran sungai yang dari Tuhan, jiwa kita disegarkan dan jiwa kita dipuaskan dan hidup kita pasti di dalam ketenangan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ku pergi dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Teman-teman, kita bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana siang hari ini Tuhan kami kembali mendengar firman-Mu Tuhan, di mana kami seperti manusia yang dipenuhi dengan airnya Tuhan. Puji Tuhan, kami juga berdoa untuk kedamaian yang ada di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Indonesia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sertai Roh Kudus mulai mereka Tuhan, agar seluruh masyarakat Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Indonesia Tuhan memberikan kedamaian di dalam hatinya Tuhan dan penuh sukacita Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan para pengunjung yang ada di Curug Jangan di sini Tuhan, dan juga dapat mereka menikmati keindahan alam semesta Tuhan dan diberikan kedamaian di dalam hatinya Tuhan. Dan juga Tuhan, setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan kami sampai nanti pada panggilan pulang. Dan yang Roh Kudus dan malaikat-Mu yang selalu menjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. My trip is my worship. Shalom teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Katamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Doa Yabes itu bicara tentang kehidupan seorang yang bernama Yabes ya. Yabes itu dilahirkan pada waktu itu dalam masa kesulitan. Disebut nama Yabes dan dia selalu ketika masa hidupnya dia istilahnya suka dibully ya. Suka dibully, suka dianggap enteng atau dianggap rendah oleh orang-orang di sekelilingnya. Oleh sebab itu, tapi itu Yabes berdoa sama Tuhan supaya Tuhan balikan keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang sulit menjadi mudah. Dan itulah yang doa diucapkan oleh Yabes. Nah, doa ini benar-benar menjadi nyata dan menjadi realita dalam kehidupan Yabes. Sehingga Yabes yang tadinya dia mengalami penderitaan, tekanan, baik tekanan secara fisik maupun mental, tetapi Yabes justru berdoa sama Tuhan supaya ubahkan keadaan. Ya, yang tadinya mungkin keadaan Yabes seperti ini, sulit, sakit, menderita, tetapi ketika dia berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah, memperluas daerahnya dan lepaskan dari kesakitan, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Yabes. Ya, saya mau berkata hari ini, mungkin kalau kita melihat keadaan atau situasi Indonesia sepertinya tidak atau pemulihan ya, tapi kita percaya bahwa ketika kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia, untuk negeri kita, untuk kota Sukabumi, kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup membalikan keadaan. Tuhan bisa mengubahkan dari padang gurun menjadi taman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita percaya dengan sepertinya doa yang dialami oleh Yabes, dan saya percaya juga doa Yabes berlaku buat kalian semua, dan berlaku buat Kabupaten Sukabumi, berlaku buat kota Sukabumi, berlaku Jawa Barat, dan berlaku juga untuk Indonesia. Haleluya.